Tak kunjung datang, Indra Sapri tutup peluang Welber Jardim gabung sekuad. Pelatih FC Twente akui kualitas kelas Eropa Tom Haye. FC Dallas didesak datangkan bek timnas Indonesia Rizky Ridho. Tampil menawan bersama FC Dallas. Heboh, Martin Paes dikabarkan gabung Barcelona. Pelatih top dunia optimis timnas Indonesia makin bersinar di kancah dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebuah pujian diucapkan pelatih FC Twente Joseph Osting kepada gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Iya, Joseph Osting kurang puas dengan performa timnya meski meraih kemenangan besar atas Almere City pada laga lanjutan Liga Belanda. Seperti yang diketahui, FC Twente menerkam Almere City dengan skor 5-0 di Amar Stadion beberapa waktu lalu. Meski menang, Joseph Osting menilai penampilan pemainnya kurang memuaskan, terutama di babak pertama. Joseph Osting mengakui timnya kesulitan mengantisipasi permainan bola-bola panjang Almere City yang dikomandoi oleh Tom Haye. Dia menilai gelandang timnas Indonesia itu mampu menciptakan situasi yang menyulitkan bagi timnya. Almere City menggunakan bola panjang dengan cepat dan kami mengalami kesulitan dengan hal itu, seperti situasi standar yang biasa diciptakan Tom Haye, ujar Joseph Osting. Kemenangan telak ini bisa menjadi modal bagus bagi Mesilgers dan kawan-kawan dalam persiapan menghadapi Manchester United dalam laga Liga Eropa di Old Trafford. Keroposnya lini pertahanan FC Dallas membuat netizen Indonesia mendesak agar klub tersebut segera mendatangkan Rizky Ridho untuk menambah kekuatan lini pertahanan. Seperti yang diketahui, FC Dallas baru saja meraih kemenangan lawan Los Angeles FC dengan skor 3-1. Dalam pertandingan ini, Martin Paes tampil apik melakukan beberapa penyelamatan krusial. Salah satunya ia berhasil menepis tendangan keras pemain LAFC yang berdiri bebas di kotak penalti. Namun dengan sigap, Martin Paes bisa menggagalkan peluang itu jadi gol. Melihat cuplikan tersebut, banyak netizen gemas dengan bek FC Dallas yang tampil kurang memuaskan. Bahkan ini bukan hanya sekali saja, karena kiper timnas Indonesia sering menyelamatkan gawang dari kebobolan. Bahkan sejauh ini FC Dallas sudah kemasukan 49 gol dari 30 pertandingan yang sudah dilakoni di MLS. Lini belakang dianggap menjadi masalah karena terlalu keropos. Maka dari itu, banyak netizen Indonesia yang mendesak FC Dallas untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia lainnya, yaitu Rizky Ridho, sebab ia terbukti main solid bersama Martin Paes di skuad Garuda. Adapun Rizky Ridho saat ini bermain di Persija Jakarta. Banyak yang mengatakan bahwa bek berusia 22 tahun itu layak untuk abroad karena performanya sangat bagus dan konsisten. Kesuksesan timnas Indonesia lolos ke round 3 nampaknya menjadi perhatian banyak pihak. Ditambah kehadiran para pemain berkualitas membuat para pelatih top dunia menilai jika timnas Indonesia akan berbuat banyak menuju Piala Dunia. Iya, mantan juru taktik tim nasional Korea Selatan Jurgen Klinsmann optimis timnas Indonesia akan semakin bersinar, sebab Klinsmann menilai ada dua sosok yang bisa membuat Garuda makin berjaya. Sosok tersebut adalah Sintayong dan Martin Paes. Klinsmann sejatinya tak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Hanya saja ia tahu dua sosok yang kini berada di skuad Garuda, yakni Sintayong yang merupakan pelatih timnas Indonesia, serta Paes yang baru saja resmi dinaturalisasi. Untuk Martin Paes, Klinsmann tahu karena ia kini tinggal di Amerika Serikat. Selama 25 tahun hidup di negeri Paman Sam, ia tahu betul bagaimana sepak bola Liga Amerika Serikat berkembang. Klinsmann pun menyadari kehebatan Paes semenjak ia membela FC Dallas. Bahkan pelatih yang pernah menangani Bayern Munchen itu pun sempat menyaksikan kiper timnas Indonesia bermain dan membantu FC Dallas menang 3-1 atas Los Angeles beberapa waktu lalu. Dalam laga FC Dallas versus LA Galaxy itu, Klinsmann terpukau dengan aksi Paes. Tak heran, ia pun memberikan pujian untuk kiper berusia 26 tahun tersebut. Saya baru saja menyaksikannya bermain beberapa hari yang lalu saat mengalahkan LA Galaxy di pertandingan MLS. Dia bermain sangat baik. Saya sudah lama tinggal di Amerika Serikat selama 25 tahun. Saya menyaksikan pertandingan MLS dengan serius. Paes telah diterima dengan baik di sini. Dia juga bermain dengan baik. Jadi, pujian untuknya.
ujar Jurgen Klinsmann. Selain Paes, Klinsmann juga mengetahui Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia. Meski tak mengenal secara individu, pelatih asal Jerman itu tahu betul bagaimana karakteristik dari orang-orang Korea Selatan. Selama 1 tahun menangani timnas Korea Selatan, Klinsmann pun sadar orang-orang di negara tersebut sangat pekerja keras dan tak pernah menyerah. Ia pun menilai Sintayong pasti seperti itu. Karenanya ia optimis timnas Indonesia bakal berhasil di tangan Sintayong. Menurut saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah. Mereka tak pernah menyerah, mereka selalu berusaha dan terus berusaha. Dan saya bisa mengatakan, saya merasakan banyak kesenangan saat melatih timnas Korea Selatan. Saya benar-benar menikmati masa setahun melatih timnas Korea Selatan. Jadi, menurut saya, dengan dilatih oleh orang Korea Selatan, maka itu akan berhasil untuk timnas Indonesia. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua, jelas Jurgen Klinsmann. Masa depan Martin Paes bersama FC Dallas tengah menjadi pembicaraan menarik bagi penikmat sepak bola di tanah air. Salah satunya terkait rumor kencang yang menyebutkan bahwa kiper keturunan Indonesia ini tengah didekati raksasa Liga Spanyol yaitu Barcelona. Rumor itu pertama kali disampaikan akun Extra Time Indonesia melalui akun media sosial X-nya. Martin Paes, welcome to Barcelona. Dengan sisa kontrak 1 tahun lagi bersama FC Dallas, Barcelona hanya cukup merogoh kocek 1,5 sampai 2 juta euro jika ingin merekrut Paes, ujar akun tersebut. Sejauh ini belum ada sinyal apakah Paes bakal mendapatkan pembaruan kontrak dari FC Dallas atau tidak. Namun begitu, rumor yang mengaitkan masa depannya dengan Barcelona sepertinya menarik perhatian netizen di Indonesia. Kabar diliriknya kiper andalan timnas Indonesia ini seiring dengan kabar dari Javier Tebas selaku Presiden La Liga yang mengatakan bahwa FC Barcelona dapat merekrut pemain baru di luar jendela transfer atau di tengah kompetisi untuk menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang mengalami cedera. Selain mengalami cedera, kiper Barca tersebut dikabarkan kontraknya juga telah berakhir. Pemain asal Jerman itu ditanduk keluar lapangan saat bertandang ke Villarreal pada hari Minggu lalu karena cedera lutut serius. Akibatnya, Barca harus mencari pengganti dan nama Martin Paes dikabarkan menjadi salah satu kandidatnya. Selain performa yang sangat prima, harga kontrak Martin Paes juga tidak terlalu tinggi, mengingat kondisi keuangan dari Barca yang dikabarkan tengah bermasalah. Tebas mengatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang baik bagi Barca untuk menarik pemain baru. Menarik menanti kejutan apa yang akan didapatkan Martin Paes ke depannya. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Sapri memastikan sudah menutup peluang untuk Welber Jardim bergabung ke timnya untuk kualifikasi Piala Asia U20. Welber Jardim tidak dipilih masuk skuad final timnas Indonesia U20 karena tidak kunjung datang ke pemusatan latihan. Sebenarnya Indra Sapri masih menunggu sampai Minggu malam, namun sang pemain tetap tidak datang. Akhirnya nama Welber Jardim tidak disertakan ke dalam skuad final berkekuatan 23 pemain. Soal hal ini, Indra Sapri memastikan sudah menutup peluang buat Welber Jardim untuk menyusul. Di daftar skuad final cuma Jendral Fans yang berstatus sebagai pemain keturunan. Indra Sapri menegaskan bahwa timnya tidak bergantung ke salah satu pemain. Menurutnya, Indonesia tetap harus menatap kualifikasi dengan kepala tegak. Kesempatan bermain sebagai tuan rumah juga harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Secara prinsip, klub Welber Jardim sudah melepaskannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20. Tiket penerbangan pun sudah kami berikan. Namun sampai detik-detik terakhir pendaftaran, dia tidak datang. Bagi tim pelatih, kami tidak mau bergantung terhadap 1 atau 2 pemain. Kalau Welber Jardim tidak ada, pemain lain harus menggantikannya. Ini tim, dan saya setuju bahwa setiap posisi harus ada 4 pemain. Jadi tidak ada masalah kalau Welber Jardim tidak ada di timnas Indonesia U20, sebab masih ada pemain lainnya, ucap Indra Sapri.